Oke, sekali lagi di video ini saya sampaikan bahwa apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya ucapkan ini adalah merupakan pendapat pribadi saya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sepakat, ya itu terserah kepada kalian semuanya. Dan saya tidak memaksa kalian untuk mengikuti apa yang ada di video ini, ataupun saya tidak memaksa kalian untuk setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau itu bisa memberikan kebaikan buat kalian, bisa memberikan manfaat kepada kalian, ya saya sangat-sangat berterima kasih gitu. Karena kebaikan yang saya berikan terus mengalir. Oke, di sini saya ingin membahas bagaimana manusia bisa saling memberikan dampak, entah itu positif, entah itu negatif. Kalau dalam bahasa Inggris itu influence. Jadi bagaimana manusia itu bisa memberikan influence ke orang lain gitu. Dan apakah sebenarnya pengaruh itu banyak atau diberikan sebagian besar dari orang lain, ataukah kita yang menentukan influence itu? Mungkin di sini teman-teman sering mendengar perkataan orang lain ketika teman-teman berbuat salah di suatu momen. Ada orang yang nyeletuk, kamu tuh anaknya siapa sih? Kamu tuh tinggalnya di mana sih gitu. Pasti ada kan orang yang bicara seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, emang apa masalahnya dengan kita anaknya siapa? Apa masalah orang tua kita? Apa masalah tempat tinggal kita? Kenapa orang lain menentukan sesuatu keburukan itu dari orang tua atau lingkungan kita? Nah, sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa orang tua dan juga lingkungan itu kurang lebih mempengaruhi apa yang ada dalam diri kita, entah itu karakter kita, entah itu sikap kita. Tapi apakah kita sepenuhnya dipengaruhi oleh hal tersebut? Nah, di sini menurut pendapat pribadi saya, hal itu adalah bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kenapa? Karena iya, kita dari mulai kecil ketika kita belum bisa punya pilihan, ketika kita belum bisa punya pendapat ataupun ya pilihan sih lebih tepatnya, kita diarahkan oleh orang tua kita, oleh lingkungan sekitar kita untuk bisa menjadi pribadi yang seperti ini karena kita belum punya keputusan. Nah, sedangkan kenapa kok bisa tidak? Karena sebenarnya keputusan semuanya itu ada dalam diri kita. Kita memutuskan untuk mengikuti orang tua itu sebenarnya keputusan dari kita. Ambil contoh simpel adalah ketika ada orang yang kita ajak makan atau mungkin kita ajak keluar, kita tanyai dia, ini mau kemana, mau makan apa? Ada orang yang menjawab terserah. Tuh, apakah orang itu tidak punya pendirian? Sebenarnya menurut saya bukan orang itu tidak punya pendirian, tapi dia memutuskan untuk berpendirian sebagai makmum atau berpendirian sebagai seorang yang mengikuti orang lain. Jadi menurut saya sih orang itu bukannya tidak punya pendirian, tapi memang keputusannya dia seperti itu. Nah, orang lain itu apakah banyak mempengaruhi kita? Bisa iya, bisa tidak, ya kan? Sebenarnya semuanya adalah kembali ke kita sendiri. Apakah kita punya andil besar dalam menjalani rutinitas kita? Apakah kita punya andil besar dalam menjalankan keputusan-keputusan kita? Itu sebenarnya tergantung dari kita, gitu. Apakah orang yang nurut, apakah orang yang manut itu berarti tidak punya? Sebenarnya punya, tapi dia memutuskan untuk menjadi seorang pengikut atau menjadi seorang makmum. Itu menurut saya, gitu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kita itu sebenarnya memutuskan untuk bisa dipengaruhi oleh orang lain. Dampak pertama memang dari keluarga, terutama dari orang tua. Dan orang tua memberikan pengaruh tersebut sehingga bisa menciptakan karakter seperti kita. Tapi kenyataannya paling banyak faktor yang membuat kita menjadi karakter seperti ini dan memilih sikap seperti ini dalam bersosial itu adalah lingkungan ketika kita berada di fase ya mungkin bisa dibilang setelah beranjak remaja. Karena remaja kan kita labil ya, tidak mengerti harus bagaimana dalam bersikap. Kita kadang-kadang naik turun gitu moodnya atau mungkin sikapnya
Kadang kita menjadi orang yang baik, tapi kita juga kadang menjadi orang yang buruk. Nah, di situ adalah fase kita di mana kita bisa mencari kita akan menjadi karakter yang seperti apa. Pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya banyak sekali. Bisa dari orang lain, bisa dari lingkungan, bisa dari orang tua sendiri yang mungkin jauh dari kita, bisa dari teman dekat, bisa dari pasangan, bisa dari masyarakat, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa memutuskan siapa yang dapat mempengaruhi kita. Maksudnya gini, pengaruh itu kan menurut orang ini dibagi menjadi dua. Ada pengaruh baik, ada pengaruh yang buruk. Nah, yang menentukan bagaimana kita bisa berkarakter, bagaimana kita bisa mengambil sikap, itu kan kita sendiri. Kita mau mengambil pengaruh yang apa? Pengaruh yang baik atau yang buruk? Dan baik dan buruk itu pun juga relatif, tergantung sudut pandang. Ada yang bilang baiknya itu seperti ini, ada yang bilang buruknya seperti ini. Ya. Nah, keputusan kita untuk mengambil pengaruh itu tergantung pada kita sendiri. Jadi, apakah keputusan kita itu bisa mempengaruhi diri sendiri atau tidak? Nah, maka dari itu, menurut saya, sebenarnya orang lain itu tidak mempengaruhi diri kita, tapi diri kita sendiri yang mengambil keputusan untuk dipengaruhi oleh siapa. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, mengenali kapasitas kita, mengenali batasan kita. Apakah kita bisa mendapatkan pengaruh yang seperti ini? Apakah kita bisa mendapatkan pengaruh yang seperti ini? Itu tergantung dari diri kita. Jadi kita punya keputusan atas hak kita. Oke, video ini beranjak dari salah satu kata-kata saya yang ada di Instagram tentang bagaimana kita sebagai manusia punya keputusan atas berbagai macam pencapaian yang bisa kita raih. Kita tidak perlu mengikuti orang lain, kita tidak perlu mengikuti perkataan orang lain, cukup menjadi diri kita sendiri. Nah, menjadi diri kita itu adalah pekerjaan yang paling sulit, karena kadang kita lupa siapa kita.